Saya akan kasih kekuatan contoh yang lain dari sahabat. Teman-teman kalau pernah dengar seseorang yang bernama Abdullah Al-Hadrami, sahabat Nabi yang mulia. Orang ini pernah diutus oleh Nabi SAW, sahabat ini untuk berperang jihad. Begitu beliau mau lewatin sebuah hutan, ya, dia bilang sama panglima-panglima perangnya, beberapa prajuritnya, periksa hutan ini. Hutan ini layak nggak untuk pasukan lewatin? Mereka ngelilingin hutan itu, mereka temukan ternyata hutan ini penuh dengan binatang buas. Dan hutan ini lebat sekali. Kalau kita masuk kita nggak tahu ujungnya mana nih. Maka mereka kembali mengatakan, nggak bisa nih panglima perang, nggak bisa. Ini kalau kita paksain, Anda paksain pasukan Anda lewat, maka akan habis semua mati. Nggak ada yang pergi jihad. Apa kata Abdullah Al-Hadrami? Ambil pelajaran bagaimana keyakinan seseorang pada hambanya, pada Allah SWT. Sebagaimana Ibrahim tadi yakin masalah api bisa jadi dingin buat dia. Kata Abdullah Al-Hadrami, saya akan bertakbir 3 kali. Setelah saya takbir, ikutin saya. Maka Abdullah pun berkata, wahai semua makhluknya Allah yang ada di hutan ini. Sahabat Nabi bilang, wahai semua makhluknya Allah yang ada di hutan ini, kalian tahu siapa kami? Kami adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian, dan kami adalah utusan Rasulullah SAW, utusan Allah berperang jalan Allah. Tunjukkan jalan buat kami melewati hutan ini. Dalam kisah ini dikatakan teman-teman sekalian, semua hewan di hutan itu, bahkan yang biasa memangsa satu sama yang lain, kayak serigala dengan kelinci misalnya, itu bersampingan membentuk jalan, ya, keluar dari hutan ini tersebut agar mujahidin bisa lewat, dan mereka keluar sampai menang jihad. Tidak ada satupun orang yang mati dibunuh oleh hewan di situ. Kisah yang lain, Amr bin As, sahabat Nabi yang mulia. Amr bin As ini waktu jadi gubernur di Mesir, teman-teman, pernah di musim pada saat baru berapa hari jadi gubernur, air sungai Nil hilang. Hampir sama dengan kasus dari Fir'aun, tapi Fir'aun kan kemarau, ini nggak kemarau ini. Tiba-tiba air sungai hilang semua. Maka Amr bin As bilang, panggil orang-orang Mesir, pimpinan-pimpinan mereka yang baru masuk Islam, baru mu'alaf nih mereka. Apa yang terjadi nih? Kok sungai Nil bisa hilang begini airnya? Kata mereka, ini sudah biasa wahai gubernur. Ini biasa terjadi setiap tahun. Pasti air begini hilang. Kata Amr bin As, lalu apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami melempar tumbal, sapi kah, kambing kah, dan yang paling cepat kalau anak gadis. Yang masih belum menikah, berikan baju yang terbagus, lempar dari pinggir sungai Nil, jatuh begitu kepalanya kebentur, darah ngetes keluar air. Apa kata Amr bin As? Lakukan? Enggak. Kata beliau, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Saya akan nyurat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Surat pada Umar. Umar baca. Apa jawabannya Umar, teman-teman sekarang? Dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab kepada Gubernur Mesir Amr bin As. Bacakan surat saya ini kepada sungai Nil. Umar bin Khattab ngirim surat kemana? Ke sungai Nilnya. Bacakan surat saya ini. Isinya begini. Amr bin As baca, orang-orang semua di situ, pimpinan Mesir ada di situ. Kata Umar, wahai Nil, kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilempar padamu, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Al-Jabbar yang Maha Perkasa, mengalirlah atas nama Allah itu. Maka semenjak itu airnya keluar sampai sekarang, gak pernah lagi ada butuh tumbal. Lihat bagaimana keyakinan Umar bin Khattab tentang semua ini makhluknya Allah. Apa yang perlu digantungin gitu? Gak ada sesuatu. Dan ada ribuan kisah begini teman-teman sekalian. Tapi kita ringkaskan sampai di situ. Jadi inilah kubu orang yang tidak beriman dan kubu orang yang beriman. Kita lihat di sini perbandingannya sudah sangat jelas. Maka saya yakin kita akan ambil kesimpulan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan selanjutnya teman-teman. Baik, di mana Allah Ustaz? Dan kenapa Allah tidak kelihatan? Ini inti bahasan sebenarnya ya. Dari semua panjang lebar di awal saya ingin diberatkan masalah ini. Dan yang terakhir nanti kita tutup dengan beberapa menit bagaimana berhubungan dengan Allah Sang Pencipta. Allah ada di atas langit teman-teman sekalian. Langit yang antum lihat di atas kepala ini, itu ada 7 lapis langit di atas sana. Dan Allah ada di atas langit. Dalilnya adalah banyak ayat Al-Quran yang berbunyi Thumma stawa alal arsh. Lalu Allah bersemayam di atas singgasananya. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan, pernah ada seorang sahabat lewat di depan Nabi SAW bersama budak wanitanya. Lalu kata Nabi SAW kepada orang itu, sebentar, saya ingin tanya sama budak wanitamu, bisa? Dia bilang bisa. Kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, di mana Allah? Kata wanita itu, di langit, sambil nunjuk ke atas. Dan Nabi SAW seringkali kalau
menyampaikan satu, mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, nunjuk ke langit. Kita kalau berdoa ngangkat tangan ke langit, itu semua bukti-buktinya gitu kan. Maka kata Nabi SAW, saya siapa? Kata perempuan itu, Anda utusannya. Kata Nabi SAW kepada tuannya, bebaskan budakmu ini karena dia adalah mukminah, dia orang beriman. Saksi bahasan Allah ada di atas langit. Juga hadis Bukhari yang jelas tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah gitu kan. Kemudian menanyakan apakah ada yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat saya penuh, adakah yang bertobat saya ampuni. Kan jelas gitu. Baik, ringkas cerita, Allah ada di atas langit. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah tidak kelihatan? Teman-teman sekalian, akal kita, hati nurani kita dan anggota tubuh kita disiapkan oleh Allah sebagai fasilitas untuk tunduk dengan hukum Allah, syariat Allah. Bukan wahyu atau syariat tunduk pada akal kita. Kalau Al-Quran dan Sunnah menjadi tolok ukur, semua manusia tunduk di bawahnya, maka ada standarisasi. Tapi kalau akal manusia yang dianggap harus wahyu, ngikutin akal manusia, standarnya akal manusia yang mana gitu. Seperti banyak orang-orang yang membantah segala macam hal. Ada jaringan-jaringan Islam liberal lah, mengatakan tidak mungkin, tidak ini, tidak itu, membantah-bantah Islam yang tidak masuk di akal. Ini nggak mungkin. Jadi harusnya wahyu yang mengontrol akal. Seperti misalnya masalah Allah ada di mana, teman-teman sekalian. Kita akan kembalikan kepada sebuah hadis Nabi SAW yang cukup panjang. Saya ringkaskan begini. Waktu Nabi SAW menafsirkan surah Al-Mulk ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara qarratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Artinya kurang lebih, Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit, sab'a samawatin tibaqa. Tibaq itu teman-teman susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bumi di bawahnya. Dari di atas kepala kita ini menurut Al-Quran ada 7 lapis langit. Dalam surah Naba kita sering baca sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh gitu. Bagaimana kita memahaminya? Kita dengarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau kita lepas cincin kita di padang pasir, tidak akan kelihatan. Kenapa? Karena luasnya padang pasir itu kan. Makanya teman-teman, kita ada dimanapun di muka bumi ini, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Saudi, langitnya sama saja. Nggak bisa kita lihat ujungnya, karena kita seperti cincin dibuang di padang pasir. Ada bukti ilmiah. Kalau antum, saya yakin kita semua pernah belajar IPA dan tahu masalah pengetahuan alam itu ya. Semua ilmuwan teman-teman, baik yang beriman ataupun yang kafir, bahkan orang ateis pun yang tidak punya Tuhan, mengatakan semuanya bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, jaraknya sekian juta mil dari bumi, semuanya, dan bintang-bintang ini ada yang lebih besar daripada bumi sekian juta kali. Semuanya berada di bawah langit pertama. Semua berada di bawah langit pertama. Jadi ini para ilmuwan sendiri bilang, dengan teknologi sekarang mustahil manusia ada yang bisa pegang langit dengan tangannya. Karena antara kita saja dengan matahari sudah jutaan mil jaraknya gitu kan. Bahkan kalau bahasa dalam hadis itu jutaan tahun, tak sudah hitungan tahun. Jaraknya jauh sekali gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, saya pernah jalan dengan seorang dosen di UI. Kebetulan beliau hadir di pengajian saya. Kemudian beliau bilang, Ustaz, waktu saya jelasin ini ada, saya bilang iya ada. Dia bilang sama saya, Ustaz sudah tahu belum, di abad ke-17 Masehi itu ada para ilmuwan menganggap matahari itu planet terbesar di langit. Gak ada lagi lebih besar daripada itu. Gak ada lagi lebih besar daripada itu. Dan mereka anggap matahari ini cuma satu matahari. Di abad ke-19 dan 20 mereka kaget sekali dengan teknologi yang canggih. Mereka temukan ternyata di alam semesta ini ada miliaran matahari. Yang sama dengan matahari kita ini ada miliaran dengan planet-planetnya. Tapi nggak tahu ada apa di sana. Semuanya luar biasa. Dan saya sarankan teman-teman kalau lagi umrah atau haji, kalau ada yang mau berangkat nanti kalau di Masjid Nabawi, di daerah selatan timurnya. Jadi kalau antum menuju ke masjid sebelah kanan ya, sebelah kanan kita ada pameran Asmaul Husna. Kecil, perempuan laki-laki boleh masuk, dan di situ ada mahasiswa kita orang Indonesia yang kalau kita rame-rame datang nanti diterjemahin sama dia. Dindingnya dipasang Asmaul Husna, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz, diterjemahin semua. Apa maksudnya, apa
bekasnya secara imaniah. Dan itu ada kaca, ilustrasi saja bumi dan matahari, bagaimana perbandingan besarnya. Lalu foto-foto asli tentang bintang-bintang yang gemerlapan. Kemudian di situ ada cuplikan-cuplikan film, bagaimana Allah itu Jabbar, diperlihatkan lahar, diperlihatkan ombak yang keras dan seterusnya lah. Kemudian juga ada seperti semi bioskop besar, ya, kita bisa tonton sekitar durasi 1 menitan. Itu diperlihatkan bagaimana besarnya alam semesta ini dengan contoh kamera saja. Ada orang lagi baca Quran di Masjid Nabawi, kameranya ditarik. Kalau 10 meter, begini loh kelihatan kecil badan manusia itu. Kalau 100 meter seperti apa? Kalau terus ditarik sampai miliaran kilometer udah nggak terhitung, itu kan jauh sekali di atas galaksi-galaksi sana semuanya. Maka cuman seperti pasir semua. Bukan cuma bumi ini ya, semua bintang-bintang seperti pasir. Dan semua itu berada di bawah langit pertama.